Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Matusias, balik lagi di channel Monas Matematik Online Class, di mana di sini kita akan membahas mengenai soal-soal matematika di mana kita sering terjebak bahkan tertipu saat mengerjakan soal-soal matematika tersebut. Padahal soal-soal ini sangat mudah loh guys. Nah, untuk itu mari kita langsung simak saja satu soal ini di mana pasti penjabaran di sini akan panjang nih guys. Simak terus ya. Soalnya itu adalah negatif 5 kuadrat dikalikan dengan 4 lalu ditambah dalam kurung negatif 9 yang dikuadratkan. Berapakah jawabannya? Di sini saya memiliki option A sama dengan 181, B sama dengan 19, C sama dengan negatif 19, dan D sama dengan negatif 181. Nah, dari soal ini saya bisa menjawab bahwa negatif 5 kuadrat adalah negatif 25 lalu dikali 4 dan ditambah dalam kurung negatif 9 yang dikuadratkan sehingga didapat positif 81. Karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu perkalian, maka di sini negatif 25 dikali 4 jawabannya adalah negatif 100 ditambah 81. Lalu berapakah negatif 100 ditambah 81? Jawabannya adalah negatif 19. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana penjelasan teorema mengenai persamaan operasi sederhana berikut ini? Pertama, di sini saya mempunyai teorema yang sudah saya googling sebelumnya di Wikipedia. Nah, teorema satu ini dia mengangkat pada sebuah persegi nih. Kita tahu kan bahwa luas suatu persegi itu adalah sisi kali sisi. Untuk itu, mari kita gambarkan bentuk persegi yang akan kita buktikan untuk mengerjakan operasi di atas. Misalkan persegi ini memiliki sisi A kali A. Lalu, saya akan menggambar persegi yang kecil dengan ukuran yang sama sisinya yaitu B dan B. Setelah itu, saya ingin menggunting bagian persegi yang kecil ini sehingga bentuk perseginya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu bagian yang ini akan saya gunting dan pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga bentuk perseginya akan menjadi seperti ini guys. Oke, karena tadi di sini A dan kita tahu bahwa tinggi ini adalah B, sehingga ini adalah B, dan karena ini A lalu ini B, sehingga panjang yang sisi kiri ini yaitu A kurang B. Sehingga kalau kita buat lagi rumus persegi atau persegi panjang itu akan didapatkan A kurang B dikalikan dengan kita lihat panjang yang ini adalah A tambah B ya, sehingga kali A tambah B. Nah, rumus perkalian seperti ini sudah ada pada bagian persamaan kuadrat. Jadi rumusnya itu umumnya adalah dalam kurung A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali orang-orang atau kita sudah belajar sebelumnya bahwa ada perkalian silang atau perkalian pelangi. Di mana di sini A dikalikan A adalah A kuadrat, lalu A dikalikan negatif B adalah min AB, lalu B dikalikan A adalah plus AB, dan B dikalikan negatif B adalah min B kuadrat. Karena ini habis sehingga didapat A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini jabarannya dari dalam kurung A tambah B yang dikalikan dengan A kurang B. Di sini didapat min B kuadrat. Dan min B kuadrat ini penjabarannya dari positif B yang dikalikan dengan negatif B. Jadi negatif B kuadrat ini didapatkan dari positif B yang dikalikan dengan negatif B. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa negatif 5 kuadrat itu dapat kita jabarkan menjadi 5 dikalikan dengan negatif 5. Sehingga jawabannya adalah negatif 25. Nah, ini merupakan teorema pertama. Teorema kedua itu secara logika.
Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa negatif 5 yang dikuadratkan adalah negatif 5 kali negatif 5 dan negatif kali negatif itu positif, sehingga jawabannya adalah positif 25. Tapi beda lain halnya jika negatifnya itu ada di luar, sehingga negatif 5 kuadrat jawabannya adalah 5 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 25. Ini merupakan teorema kedua. Nah, bagaimana dengan teorema ketiga? Nah, saya tulis di sini aja ya, biar nggak usah ganti slide. Nah, di sini bagaimana teorema 3? Misalkan kita mempunyai negatif x kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Berapakah nilai x kuadrat? Nah, biasanya kita melakukan aturan substitusi kedua ruas. Nah, kita tulis saja negatif x kuadrat sama dengan positif 25 itu akan pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 25. Dan di sini kenapa kita bisa mengetahui bahwa x kuadrat ini negatifnya bisa pindah ke ruas kanan nih. Jadi negatif 25 per negatif 1. Nah, itu karena dari min x kuadrat ini didapat ada suatu negatif 1 yang dikalikan dengan x kuadrat. Pun sama dengan negatif 5 kuadrat. Negatif 5 kuadrat itu akan sama dengan negatif 1 yang dikalikan dengan 5 kuadrat. Kita tahu bahwa negatif 1 dikalikan 5 kuadrat adalah 25 sehingga didapat negatif 25. Ini pun juga sama, negatifnya itu akan pindah ke ruas kanan yang paling bawah sehingga didapat x kuadrat sama dengan negatif dibagi negatif adalah positif. Sehingga jawabannya adalah 25. Nah, x itu karena kuadrat pindah ke ruas kanan jadi akar sehingga x-nya itu adalah 5. Oke, ini mungkin materi yang ada di SMA atau perkuliahan nih guys. Tapi ternyata konsep ini juga diajarkan di sekolah menengah pertama. Jadi bagi kalian yang masih pusing cara mengerjakan operasi sederhana seperti ini, harus ingat beberapa teorema yang sudah saya jelaskan di channel Monas. Untuk itu, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya kita tidak terjebak lagi nih di soal matematika yang sangat sederhana ini. Jangan dianggap rumit ya, karena matematika itu mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar.